Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial terkait dengan tata cara untuk melakukan deposit di Indodax, yaitu melalui website atau VC ya teman-teman. Karena kemarin teman-teman banyak yang tanya terkait dengan bagaimana cara atau tutorial untuk melakukan deposit di Indodax melalui website atau VC. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan website dari Indodax itu sendiri. Nah, di sini juga teman bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan PC atau kita buka lewat website, maka akan tampil seperti ini. Nah, tata cara untuk teman-teman melakukan deposit itu sebenarnya sama ya, dari teman-teman menggunakan aplikasi dan lain sebagainya itu sama. Nah, di sini ada marketplace. Nah, di sini akun saya ada estimasi nilai aset. Nah, di sini saya ada marketplace, kemudian ada wallet. Nah, untuk melakukan deposit teman-teman itu bisa melakukan pilih, kalau misalnya teman-teman baru buka itu biasanya kan langsung muncul yang namanya marketplace di sini teman-teman. Nah, di sini muncul marketplace, kita pilih marketplace di sini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka teman-teman nanti tinggal pilih yang namanya di sini ada pilihan deposit atau withdraw. Jadi teman-teman bisa klik di sini juga untuk melakukan deposit. Nah, misalkan saya akan contohkan di sini, saya klik misalkan deposit, maka di sini nanti akan diarahkan langsung untuk melakukan deposit, yaitu store rupiah. Nah, di sini juga ada, kalau teman-teman ingin melakukan penarikan rupiah, di sini juga teman-teman tinggal akan pilih untuk tarik rupiah. Kemudian di sini untuk melihat riwayat transaksi teman-teman mau melakukan penarikan ataupun setoran, kemudian konfirmasi kalau teman-teman ingin melakukan transfer juga bisa di sini seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan setoran, maka teman-teman tinggal pilih yang namanya setor rupiah atau deposit di sini. Nah, kemudian selain teman-teman menggunakan yang tadi, di sini juga paling atas ini juga ada menu yang namanya wallet atau dompet. Teman-teman bisa klik di sini juga, maka di sini akan diarahkan nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada nilai aset, saldo atau nilai aset. Nah, nilai aset di sini itu artinya bukan nilai rupiahnya kita saja, melainkan nilai aset secara keseluruhan, baik dari saldo cryptocurrency yang kita miliki. Nah, kemudian di sini ada saldo IDR. Saldo IDR ini adalah saldo rupiah yang kita miliki, yang bisa teman-teman tarik ataupun teman-teman gunakan untuk melakukan pembelian cryptocurrency. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan saldo IDR-nya atau rupiahnya, teman-teman bisa di sini bisa klik deposit. Maka akan diarahkan ke menu yang sama seperti tadi ya teman-teman. Ketika kita melalui lewat marketplace, maka kita tinggal pilih yang namanya deposit atau withdraw di sini, kita klik. Kemudian teman-teman juga bisa pilih menu wallet di sini. Nah, ketika teman-teman klik menu wallet di sini juga akan ditampilkan dengan tampilan yang sama ya teman-teman. Seperti ini, di sini wallet itu artinya dompet. Jadi di dalam wallet atau dompet itu kita akan ditampilkan yang namanya nilai estimasi aset yang kita miliki dalam bentuk cryptocurrency, kemudian juga dalam bentuk rupiah. Nah, di sini yang nomor 7 ini saya ada dalam bentuk rupiah, yaitu sebesar 89.568, dan di sini ketika ingin melakukan deposit masa tinggal pilih deposit. Nah, di sini ada beberapa kripto yang saya tampilkan. Mohon maaf tapi ini bukan ajakan untuk teman-teman untuk membeli ya untuk kripto yang saya miliki, karena di sini saya sifatnya trading. Jadi kadang saya beli kemudian saya untung saya jual seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk tutorialnya terkait dengan deposit di VC atau di website. Nah, kita langsung saja teman-teman, di sini kita pilih menu deposit atau withdraw. Kita klik yang menu IDR di sini, kita klik. Nah, kemudian setelah itu kita akan diarahkan untuk melakukan deposit teman-teman. Nah, di sini untuk tata cara untuk melakukan depositnya di website itu sangat gampang sekali. Nah, di sini yang pertama ada dengan cara melakukan virtual account. Virtual account itu bisa dilakukan menggunakan Permata Bank, kemudian Mandiri atau BRI. Kemudian juga bisa melalui bank transfer lewat BCA ataupun bank lainnya. Kemudian di sini juga bisa menggunakan e-wallet, QRIS atau OVO, serta retail bisa lewat Alfamart atau Indomaret. Nah, misalkan kalau teman-teman nih, kalau saya biasanya itu kalau deposit itu saya mencari yang paling gampang. Itu biasanya saya menggunakan QRIS. Jadi kalau misalkan lewat Permata Bank juga sama, misalkan kita klik di sini maka akan muncul nomor virtual account. Nah, nomor virtual account ini nanti akan diberi nama Indodax sesuai dengan nama akun kalian. Nah, kemudian untuk minimum depositnya itu ada 10.000 dan maksimum itu sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian biaya layanannya itu sebesar 2.000 dipotong dari jumlah deposit yang dikenakan jika deposit kurang dari 500.000 rupiah. Nah, kemudian bisa menggunakan menu yang lain juga. Misalkan di sini saya menggunakan metode yang lain.
kita tinggal ubah metodenya di sini ya. Ketika kita ingin menggunakan metode yang lain, kita tinggal ubah metode. Maka di sini kita dikembalikan. Misalkan di sini saya menggunakan transfer bank BCA. Nah, untuk transfer bank BCA itu bebas fee ya teman-teman, jadi tidak dikenakan biaya. Nah, untuk minimum itu sebesar 1 juta rupiah dan maksimum sebesar 200 miliar. Nah, untuk biaya layanan itu 0 rupiah seperti itu teman-teman. Kemudian kita tinggal bisa menggunakan untuk metode lain juga. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan Kris atau QRIS ya teman-teman. Kita tinggal klik saja di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan ada beberapa catatan transfer dengan jumlah yang benar ya, termasuk jumlah angka unik apabila ada. Misalkan di sini saya contohkan, misalkan saya mau deposit sebesar 2 juta rupiah misalkan. Jadi saya tinggal ketik aja 2 juta rupiah, kemudian saya pilih lanjutkan. Nah, setelah saya pilih lanjutkan, di sini akan muncul terkait dengan jumlah tagihan yaitu sebesar 2 juta, kemudian biaya layanan itu adalah fee untuk kita melakukan deposit. Itu lumayan besar ya di sini teman-teman. Cuman kalau saya biasanya senang di sini karena masuknya itu cepat banget seperti itu. Nah, kemudian deposit diterima itu sebesar 1.986.000. Nah, kalau teman-teman menggunakan QRIS, teman-teman tinggal scan kode QRIS-nya di sini. Kemudian untuk menunggu batas waktu pembayaran itu sebesar 15 menit ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti maka teman-teman silakan cek status pembayaran di sini. Nah, ketika cek status pembayaran di sini, maka nanti akan teman-teman menunggu statusnya menunggu pembayaran. Jadi kita bisa balikkan sini. Nah, di sini ada bagian yang namanya menunggu pembayaran. Itu artinya teman-teman dimintakan untuk segera melakukan pembayaran seperti itu. Nah, biasanya juga teman-teman mendapatkan notifikasi ke email. Nah, di sini saya bisa cek di emailnya. Di sini ada notifikasi juga dari Indodax langsung. Silakan melakukan pembayaran via akun Shopee, OVO, Dana atau link aja dan e-wallet lainnya yang telah mendukung QRIS. Jadi untuk QRIS itu teman-teman bisa menggunakan dari Bank BCA, dari BRI, dari Mandiri. Yang penting akun atau media yang digunakan itu mendukung untuk transaksi QRIS teman-teman. Nah, di sini batas pembayaran juga disediakan sampai jam 20.55, deposit besar 2 juta rupiah dan biaya 14.000. Nah, di sini statusnya deposit menunggu pembayaran. Nah, ketika teman-teman ingin melanjutkan pembayaran, maka teman-teman silakan lanjutkan pembayaran. Di sini kita tinggal lihat detail, kemudian kita scan untuk kode QRIS-nya. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pembayaran atau deposit. Nah, kita pastikan dulu bahwa saldo e-wallet saya di sini itu atau saldo IDR rupiah saya itu di sini itu sebesar 86 ya tadi ya, kurang lebih ya. Jadi mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus. Nah, di sini sebesar 89 ya, 89.568. Setelah nanti saya melakukan deposit, apakah nilainya bertambah atau tidak, kita lihat ya, teman-teman. Nah, kita di sini kita lanjutkan langsung untuk ke bagian depositnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk status menunggu pembayaran kita pilih menunggu pembayaran. Untuk waktunya masih bisa kita lanjutkan ya, kita lihat detail. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk melakukan QRIS ya teman-teman. Kita scan kode barcode QRIS-nya. Saya menggunakan BNI, M-Banking BNI. Jadi saya melakukan scan barcode QRIS-nya dari M-Banking BNI yang saya gunakan. Oke, saya sudah melakukan terkait dengan QRIS ya teman-teman. Saya sudah melakukan QRIS sebesar 2 juta rupiah. Kita bisa cek sekarang di email. Biasanya di email itu ada pemberitahuan juga. Nah, ini langsung secara otomatis. Jadi di sini deposit berhasil. Nah, deposit berhasil sebesar 2 juta rupiah dengan total deposit 1.986. Nah, kemudian kita bisa konfirmasi, kita bisa cek di akun Indodax-nya kita. Nah, di sini juga ada pemberitahuan deposit 1.986.000 rupiah telah masuk ke akun Anda. Jadi sangat cepat sekali. Tidak lebih dari 1 menit bahkan uang itu sudah masuk teman-teman. Jadi itu sangat cepat sekali, bahwa di deposit di Indodax itu sebenarnya tidak terlalu ribet, cukup sederhana dan cukup mudah sekali karena uang yang kita depositkan itu langsung masuk. Begitu juga untuk penarikan atau tarik rupiah atau tarik IDR itu juga sama, maka kita akan cukup cepat dalam proses untuk penarikan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa pastikan bahwa untuk saldo rupiah yang tadi saya gunakan atau saya depositkan itu sudah masuk atau belum ya teman-teman. Kita bisa cek, tunggu sebentar karena ini sinyalnya kurang bagus ya. Jadi kurang. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat saldo rupiah saya sudah bertambah. Yang tadinya sebesar 89.000, sekarang sudah bertambah saldo rupiahnya 2.075.000 rupiah.
sekian. Nah, kemudian untuk estimasi nilai aset di sini juga bertambah. Kenapa bertambah? Karena saldo rupiahnya bertambah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di walletnya kita bisa lihat daftar walletnya. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini teman-teman untuk saldo EDR-nya atau saldo rupiahnya itu sudah bertambah ya teman-teman menjadi 2 juta rupiah. Jadi itu teman-teman tutorial tata cara untuk melakukan deposit di Indodax melalui VC atau website. Jadi sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur atau beberapa pilihan yang teman-teman bisa gunakan sebagai media untuk melakukan deposit, bisa melalui virtual account, bank transfer ataupun e-wallet lainnya yang teman-teman gunakan. Nah, jadi sekian teman-teman terkait dengan tutorialnya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman tidak bingung lagi dalam melakukan deposit di Indodax untuk melakukan trading ataupun investasi di cryptocurrency. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.